Baca novel Benteng Banjaran karya Imung H. Santoso. Episode 7. Sakitnya tak seberapa, tapi malunya itu loh. Tiba-tiba seseorang menegakkan motorku. Sepasang tangan mungil membantuku bangun. Aku duduk, kaki kananku ngilu. Dita memandangiku tanpa suara. Maafkan saya ya Mbak, sudah membuat kaget. Laki-laki yang menegakkan motorku mendekat sambil minta maaf. Aku tersenyum tipis. Gak apa-apa Pak, sautku. Bukan Bapak yang salah. Ya, memang bukan dia yang salah, tapi aku yang hilang kendali karena cubitan Dita. Kupandangi Dita. Alhamdulillah, dia masih utuh, hanya keningnya tergores. Helm masih terpasang dan terkunci dengan baik. Kenalkan, saya Amin. Saya Gendis. Saya Dita. Mari, saya antar ke puskesmas dulu. Mungkin ada yang perlu dirawat lukanya. Wah, malah merepotkan Pak. Tidak usah saja. Saya tidak apa-apa. Kamu nggak apa-apa kan, Dit? Aku nggak apa-apa kok, aman. Atau mampir ke rumah saya dulu saja. Paling tidak bisa menenangkan diri dulu sambil saya cek motornya. Rumah saya di belakang tikungan itu. Betul kata Pak Amin. Motorku harus dicek dulu. Karena jalan yang harus kami lewati penuh liku dan naik turun. Baiklah, kataku, asal tidak merepotkan Bapak. Saya antar Mbak, kata Pak Amin sambil memandangiku. Gendis Pak? Iya, saya antar Mbak Gendis dulu. Nanti Mbak Dita saya jemput lagi sambil bawa motor. Kami jalan kaki saja Pak, kataku sambil berdiri. Hanya rasa ngilu di tulang keringku sungguh menyengat. Saya antar saja Mbak. Baru saja aku melangkah menuju boncengan Pak Amin, sebuah motor melintas. Dia tiba-tiba berhenti di depan dan menengok. Enten apa Pak? Ada apa Pak? Tanyanya. Tolong, antar Mbak Dita ke rumahku ya Man. Nggih, sautnya dan kembali mendekat ke Dita. Monggo Mbak. Kami beriringan menuju rumah Pak Amin. Motorku ditinggal begitu saja. Tapi aku percaya, pasti motor itu aman di tempatnya. Tak jauh arah yang kami tempuh, kurang lebih hanya 300 meter dari tempat kami jatuh tadi. Setelah masjid, kami belok kanan, jalan agak menurun, masuk halaman yang cukup luas dan bersih. Kudengar suara gamelan yang tadi sayup-sayup kini makin jelas. Beberapa perempuan dan anak-anak berkerumun di halaman rumah samping. Sebuah halaman yang asri. Di tebing kanan, tanaman sayuran dalam polybag terlihat menyegarkan. Ada kembang kol, sawi, selada, terong, tomat, cabai, loncang, seledri, semuanya tertata rapi. Kami diturunkan di teras rumah gedung yang mungil tapi cantik. Seperangkat meja kursi teras dengan vas bunga di mejanya.
Beberapa pot tanaman hias menambah asri suasana. Aku turun dari boncengan, ingin segera duduk di kursi teras. Apa daya, rasa ngilu di tulang keringku sangat-sangat menyengat. Ku pejamkan mata sejenak, mengambil nafas, dan kemudian mencoba berjalan pelan sambil menahan sakit. Dita membantu memegang lenganku. Ngilu. Buat duduk dulu, Mbak. Pak Amin mempersilahkan. Aku mengangguk. Laki-laki yang dipanggil Man masih setia menunggu di atas motor. Pak Amin bergegas menuju rumah samping. Beberapa orang menyibak memberi jalan Pak Amin. Beberapa orang menanyakan pada Pak Amin, itu siapa dan mengapa, sambil memandangiku. Ku dengar suara Pak Amin mengatakan jatuh. Lalu beberapa orang yang lain menengok ke arah kami. Seorang wanita berbadan gemuk mencolek yang berdiri di depannya dan menunjuk-nunjuk Pak Amin. Dia mengangguk dan keluar dari lingkaran, bergegas menemui Pak Amin. Pak Amin berbicara sambil menggandeng wanita mungil itu. 2-3 orang melihat tingkah Pak Amin. Oh, ternyata di dalam pendapak itu digunakan untuk berlatih menari. Kulihat Pak Amin berbicara dengan wanita itu sambil berjalan menuju ke arah kami. Wanita dalam gandengan tangan Pak Amin menghampiri kami dengan tergesa-gesa, diikuti oleh beberapa orang di belakangnya. Ya Allah, jatuh di mana, Mbak? Sebentar, saya ambilkan minum ya. Tanpa menunggu jawabanku, dia masuk ke dalam rumah. Dawah teng pundi, Pak? Tanya seorang ibu. 2 anak kecil merangsek ingin melihatku lebih dekat. Celak kandang ayam, Lek, sahut Pak Amin. Waduh, nyebur jurang, Pak? Boten kok, Lek, jawabnya, kemudian bergegas pergi. Beberapa orang yang mengerubungiku penuh rasa ingin tahu. Aku merasa sakitku tak seberapa, tapi malunya itu loh, dirubung orang banyak. Wanita itu kembali lagi dengan membawa 12 air putih dan minyak tawon. Diminum dulu, Mbak, biar lebih tenang, katanya sambil duduk di hadapanku. Nggih, Mbak, diunjuk dulu, kata wanita itu yang belakangan ku tahu namanya Bu Asih, bulik Pak Amin. Terima kasih, Bu, Mbak, malah merepotkan, Zeh, kataku agak sungkan. Tidak kok, tidak repot. Ada hidup tolong menolong. Sudah seharusnya seperti itu. Adakah yang luka atau sakit mungkin, atau salah urat? Saya bantu gosok dengan ini ya. Cukup membantu mengurangi nyeri dan memar atau luka ini. Dia menunjukkan botol minyak tawon. Aku tersenyum mendengar kata-katanya. Persis seperti sedang mengiklankan manfaat minyak tawon. Aku jadi ingat ibu di rumah. Beliau juga sering menggunakan minyak tawon seperti ini. Nggih, Mbak, matur nuwun. Kata Mas Amin, Mbak kakinya tertindih motor. Boleh saya lihat? Hanya agak nyeri kok, Mbak. Nanti juga sembuh sendiri. Paling hanya lebam. Panggil saya Mbak Muji saja. Ya, Mbak ya, biar enak, katanya sambil duduk di hadapanku, mendekat dan ingin melihat kakiku. Sungkan aku sebenarnya, tapi kalau kutolak mungkin dia akan sakit hati. Maka kubiarkan saja dia melihat tulang keringku. Kusingkap pipa celana kanan sambil menggigit bibir. Kulihat 2 pemuda melintas pada posisi yang agak jauh dari tempatku duduk. Untung mereka tidak berhenti.
jadi tidak menambah rasa maluku. Saya Gendis dan teman saya ini Dita. Wah, benjol gini loh. Saya olesi ya mbak ya, biar nanti nggak tambah parah. Dengan pelan dia oles bagian yang benjol dan sekitarnya dengan minyak tawon. Ada yang lain lagi kah? Tidak mbak, terima kasih sekali. Ini ceritanya itu mau kemana? Mbak Dita dan Mbak Gendis tinggal di mana? Saya dapat info ada air terjun yang masih alami di sekitar sini mbak. Dan kami tinggal di Jogja. Dita asli dari Gunung Kidul. Oh alah, mau jalan-jalan toh. Kok bisa lewat Ngesong? Jalannya sempit dan terjal loh mbak. Harusnya lewat Kenteng saja, lurus. Jalannya mulus. Baiklah, nanti kami pulang lewat Kenteng saja. Iya kan Dit? Lewat jalan mulus? Kataku sambil melirik ke Dita. Yang kulirik sedang asik menikmati pemandangan di depan. Di seberang rumah samping, sepasang pemuda duduk mencangkung di bangku kayu. Bukankah mereka yang melintas tadi di sini? Tatapannya mengarah pada kami. Tatapan yang tajam dan menyelidik. Kualihkan pandangan ke arah lain. Ada rasa aneh menjalar di dada. Kulihat Mbak Puji kembali masuk ke dalam rumah. Pak Amin datang bersama pemuda yang tadi ikut mengantar kami. Motorku aman, hanya lampu sains kiri pecah dan beberapa tempat tergores tajam. Alhamdulillah, motor tetap bisa jalan mbak, nggak masalah. Hanya stang sedikit ke kanan. Saya betulkan sebentar ya. Alhamdulillah, sahutku dan Dita berbarengan. Pinjam kunci ke Mas Yuman, kata Pak Amin pada pemuda itu. Entah siapa nama lengkapnya. Darman, Dirman, Kirman, Firman, atau Siman? Nggih. Sepertinya Siman ini tidak punya kata-kata lain selain kata nggih. Dia melenggang setelah menjawab, mendekat ke arah dua pemuda yang duduk di seberang halaman rumah samping. Berbincang sebentar, kemudian pemuda itu berjalan menuju belakang rumah samping. Tak lama, seorang pemuda mendekat dengan membawa seperangkat kunci. Kenapa mas? Coba cek stang, sepertinya kurang pas. Jatuh. Iya, di dekat kandang ayam. Pemuda itu kemudian membetulkan letak stang yang sedikit melenceng. Dia mencoba duduk di belakang kemudi, menentukan arah, mengutak-utik bawah stang dengan serius. Terlihat dari tingkahnya yang mencoba menyatukan indera perasa dengan indera perabanya. Sukses, dia sedikit tersenyum. Kemudian sekilas melirikku. Dadaku berdegup semakin